Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka dari Fakultas Oceanografi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah yang dibuat sama saya dan kelompok saya tentang pengaruh akhir minggu dan area komersial terhadap kemacetan pada Jalan Insinyur Haji Juanda. Latar belakangnya, peningkatan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan kapasitas jalan yang tersedia diakibatkan oleh penumpukan kendaraan dan infrastruktur jalan trotoar yang kurang memadai di daerah Jalan Juanda di Bandung. Sekarang ke masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalah ada 3. Bagaimana pengaruh volume lalu lintas terhadap kemacetan pada hari libur, bagaimana pengaruh akhir minggu terhadap kepadatan lalu lintas di Jalan Juanda, dan terakhir bagaimana pengaruh aktivitas area komersial terhadap kemacetan di kedua jalan tersebut. Dengan tujuan untuk mengetahui 3 hal juga. Untuk mengetahui pengaruh volume lalu lintas terhadap kemacetan pada hari libur, pengaruh dan lebar bahu ideal pada kedua lalu lintas tersebut, dan pengaruh aktivitas area komersial pada kedua lalu lintas tersebut. Untuk metode dan pendekatan, pertama pendekatan. Kami menggunakan pendekatan kuantitatif komparasi untuk menganalisis pengaruh akhir minggu dan keberadaan area komersial terhadap tingkat kemacetan lalu lintas di Jalan Juanda. Pendekatan ini dilakukan dengan mengolah data numerik berupa volume kendaraan dan melakukan komparasi hari libur dengan hari kerja. Untuk teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi langsung kondisi lalu lintas di jalan pada segmen yang memiliki aktivitas komersial. Observasi dilakukan pada hari kerja dan akhir minggu, pada jam sibuk pagi dan sore. Selain itu, terdapat data sekunder sebagai pembanding data yang kami ambil. Teknik analisis data dilakukan secara komparatif dengan membandingkan volume kendaraan dan kecepatan rata-rata kendaraan antara hari kerja dan akhir minggu, serta antara segmen jalan dan tanpa aktivitas komersial yang tinggi. Ini adalah hasil pengamatan dari kelompok kami. Pertama, di hari kerja ada total untuk ke atas 1.440 kendaraan, sedangkan untuk ke bawah 1.551. Untuk akhir pekan, total ke atas 1.526, sedangkan untuk ke bawah 1.497 kendaraan. Ini merupakan hasil data dikali dengan IMP atau ekuivalensi mobil penumpang untuk mendapat data sekunder yang untuk lebih mudah menganalisis data. Dari data tersebut, pada hari kerja, volume lalu lintas cenderung lebih besar ke arah pusat kota dibanding ke arah Dago atas. Kondisi ini menunjukkan dominasi pergerakan komuter dan aktivitas ekonomi. Sepeda motor menjadi jenis kendaraan yang paling mendominasi, sementara jumlah truk masih cukup signifikan, mencerminkan aktivitas distribusi barang. Pada akhir pekan, volume lalu lintas di kedua arah relatif lebih seimbang. Jumlah mobil meningkat, terutama ke arah Dago atas yang mengindikasi aktivitas rekreasi dan penggunaan kendaraan pribadi. Sebaliknya, jumlah truk menurun drastis, menandakan berkurangnya aktivitas logistik. Dari analisis volume lalu lintas, volume kendaraan hari kerja didominasi sepeda motor, dengan puncak ke arah pusat kota 1.551 kendaraan per jam. Kepadatan meningkat pada akhir pekan akibat aktivitas rekreasi. Penyebab utama kemacetan adalah tingginya volume kendaraan yang diperparah oleh hambatan samping, seperti aktivitas parkir dan akses keluar masuk kendaraan di kawasan komersial Dago. Kesimpulan yang bisa didapatkan dari hasil pengamatan ini, segi ergogenitas diperlukan perbaikan dan perluasan kapasitas jalan, fasilitas pejalan kaki, pembangunan trotoar yang memadai untuk memisahkan arus kendaraan dan pejalan kaki demi keselamatan serta kelancaran lalu lintas. Dari segi kemacetan, mungkin dapat menggunakan kendaraan umum guna mengurangi kepadatan di jalanan. Untuk saran, perlu dilakukan pengaturan lalu lintas yang lebih optimal pada hari libur dan akhir minggu, terutama pada jam-jam sibuk, mengingat terjadinya peningkatan volume kendaraan yang signifikan pada periode tersebut. Pengelola kawasan komersial di sepanjang Jalan Dago disarankan untuk menyediakan fasilitas parkir yang memadai serta mengatur akses keluar masuk kendaraan guna meminimalkan gangguan terhadap arus lalu lintas utama. Pemerintah daerah dan instansi terkait dapat mempertimbangkan penerapan rekayasa lalu lintas sementara pada akhir minggu, seperti pengaturan arus satu arah atau penambahan petugas lalu lintas, untuk mengurangi tingkat kemacetan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian dilakukan dengan cakupan yang lebih luas.
termasuk analisis kecepatan kendaraan, perilaku pengemudi, serta penggunaan data lalu lintas jangka panjang guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Terima kasih untuk melihat presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.